صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Al-Mukarram yang kita muliakan, tuan guru kita yang sekaligus ketua BKM Masjid Al-Falah Surabaya, berhubung beliau baru selesai memimpin persulutan di Kubu, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan tuan guru kita sehat dan panjang umur, dan mudah-mudahan nanti di tempat kita ini bisa dibuka persulutan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita muliakan dan kita hormati orang-orang tua kita yang duduk bersama di depan kita ini. Begitu juga ibunda kami, ibu-ibu, dan terkhusus yang sama-sama kita cintai, anak kita, dan terlebih lagi anak yatim, yang mana Rasulullah SAW sangat memuliakan anak yatim. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW sejak kecil beliau sudah menjadi yatim. Tidak hanya yatim, tetapi yatim piatu Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ke-27 ini kita masih bertahan terus melaksanakan ubudiyah kepada Allah, melaksanakan salat tarawih, dan alhamdulillah malam ini malam ke-27 kita datang khatam Quran sekaligus penyantunan anak yatim. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammadan. Sebelum kata sambutan kami sampaikan tentang anak yatim. Adik kami, anak kami jangan berkompor ya. Siapa yang kompor, siapa yang berkompor dia yang ceramah ke depan. Siap? Nah, ya. Jadi ada satu kuis. Siapa yang dapat saya kasih 50.000. Siapa yang bisa ya langsung dipraktekkan. Siapa yang bisa memasukkan kucing ke dalam lubang jarum? Coba tunjuk tangan. Langsung dipraktekkan di depan ya. Insya Allah kalau tidak ada yang bisa, Ustaz langsung praktekkan di depan sekarang juga. Ada yang bisa? Ada. Ada. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah pertanyaan yang disampaikan Abu Nawas kepada sang raja di kala itu. Yang mana Bapak Ibu, seorang raja pada masa dinasti Abbasiyah mendapatkan masalah yang sangat besar. Kemudian dia merasa bingung, gelisah. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, pegawai istana mencoba menenangkan beliau, tidak ada yang sanggup. Menteri-menterinya juga ada yang tidak yang sanggup. Abu Nawas sebagai penghibur, sebagai penasihat spiritual, raja di kala itu juga tidak sanggup. Yang mana ketika beliau ada masalah, biasanya dipanggilnya Abu Nawas. Kenapa? Untuk menghiburnya. Jadi Bapak Ibu yang katakan, seorang raja itu terus berpulang di dalam kamar, tidak keluar-keluar, merasa menteri ini bingung semua. Maka Bapak Ibu yang katakan, Abu Nawas memberikan sayembara kepada penduduk negeri itu.
Siapa yang sanggup memasukkan seekor lembu ke dalam jarum? Tidak ada yang sanggup. Jadi mereka bertanya, kalau begitu wahai Abu Nawas. Abu Nawas ini sebenarnya nama aslinya Bapak Ibu, dia adalah seorang ulama besar. Namanya adalah Ali Hasan bin Halim Al-Hakam, kalau tidak salah nama orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, kalau begitu apakah engkau sanggup melakukan itu? Kata Abu Nawas ini, saya sanggup, tapi harus di hadapan sang raja. Maka Bapak Ibu yang mengatakan Allah, mereka cerita dari telinga ke telinga sampailah ke telinga sang raja. Maka tadinya sang raja berkurung di dalam kamar berbulan-bulan, maka dia suruh menteri-menterinya untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya dengar engkau sanggup memasukkan seekor lembu ke dalam jarum. Maka kata dia, betul sang raja, saya sanggup untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan, coba tunjukkan sama saya. Maka kata Abu Nawas, jarum, lubang jarum itu dibesarkan lebih besar daripada unta. Baru saya masukkan unta itu ke dalam jarum tersebut. Dari Bapak Ibu yang melakukan Allah, maknanya apa dari itu Bapak Ibu? Sesuai dengan ceramah kita dari awal kemarin, adalah bagaimana cara menghadapi masalah. Pertama kemarin dengan apa Bapak Ibu? Asli. Banyak baca Al-Quran, hanya Al-Quran, S-nya sholat, kemudian I-nya infak. Kemudian malam kemarin birrul walidain, ya. Kemudian yang keempat ini Bapak Ibu. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kita lapangkan hati kita Bapak Ibu yang dilakukan Allah. Sama tadi, bagaimana kita memasukkan lembu ataupun unta ke dalam lubang jarum, maka kita besarkan lubang tersebut agar untanya bisa masuk, ya. Jadi begitu juga hati kita harus kita lapangkan Bapak Ibu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ada satu doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana Bapak Ibu, masalah ini tidak hanya di kita yang merasakan, bahkan seluruh para nabi juga diuji oleh Allah. Ujian terbesar kepada Rasulullah adalah ketika meninggal istri tercinta beliau, Khadijah, Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah Khadijah meninggal lagi pamannya Abu Thalib. Kemudian dalam hal itu Bapak Ibu, karena perjuangan Khadijah ini luar biasa, yang mana seluruh harta bendanya habis untuk memperjuangkan agama Bapak Ibu yang mengatakan Allah. Maka Bapak Ibu yang mengatakan Allah, Rasulullah dalam keadaan sedih. Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, para sahabat tidak ada yang berani mendekati Rasul. Kenapa? Karena Rasul sangat sedih di kala itu. Maka melihat ini Bapak Ibu, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Dikala subuh hari Rasulullah bersandar di bawah di sebuah batang kurma. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan satu doa yang disebut dengan doa Nurul Nubuwah atau yang disingkat dengan Nur Buah, ya. Kepanjangan adalah Nurul Nubuwah, cahaya kenabian Bapak Ibu. Yang sering kita baca ketika subuh, Allahumma bismillahil azim wa dhil qadim wa dhil wajhil karim wa dhil kalimatil tammati wa da'watil mustajabati Akilil Hasani wal Husain sampai akhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, kita perbanyak Al-Quran, banyak sholat, kemudian infak, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan dalam menghadapi masalah kita besarkan hati kita, dan terakhir kita doa Bapak Ibu, terutama doa yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan diajarkan kepada Rasulullah. Doa Nubuwah ini sangat banyak sekali fadilahnya Bapak Ibu. Ada di kitab Matul Musyalim, ya. Silakan kita amalkan, fadilahnya luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Kalau bisa setiap kali sholat kita bikin menjadi doa infirodi kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang mengatakan Allah, kita semua ingin bertetangga dengan Rasulullah di dalam surga nanti. Betul Bapak Ibu? Bagaimana caranya Bapak Ibu yang mengatakan Allah? Pertama adalah kita cintai Rasulullah.
Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, anta ma'aman ahbabta. Engkau adalah bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti. Bapak Ibu yang melakukan Allah, siapa orang-orang yang kita idolakan di dunia ini, maka nanti Allah kumpulkan kita bersama mereka. Bapak Ibu, misalnya kita idolakan Bapak Presiden kita Jokowi, ya, Bapak Prabowo, insya Allah nanti di akhirat Bapak Ibu akan dikumpulkan bersamanya. Begitu juga ketika kita mengidolakan Rasulullah SAW, kita nanti akan dikumpulkan bersamanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan Allah. Yang kedua apa? Agar kita bertentangan dengan Rasulullah, cinta terhadap anak yatim Bapak Ibu. Kata Rasul, ana waqafil yatim hakaja, kata Rasul. Saya dengan orang yang mencintai anak yatim seperti dua jari, katanya. Begitulah dekatnya kita nanti bertetangga dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, lakukan salat sunnah rawatib Bapak Ibu, ya. 12 rakaat Bapak Ibu. Sebelum 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ada juga yang menambahkan Bapak Ibu ulama-ulama kita 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar. Tapi yang 12 ini aja sudah kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah salah satu asbab nanti kita dapat bertetangga dengan Rasulullah SAW di dalam surga Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di dunia ini kita bersama-sama berkumpul untuk agama, maka akan saling memberikan syafaat nanti di dalam surga Bapak Ibu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, panjangkan umur kita. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi untuk berjamaah menghidupkan masjid-masjid kita ini Bapak Ibu yang melakukan Allah. Dan adapun hasil anak yatim yang akan dibagikan pada malam ini, itu per orang kita bagikan Bapak Ibu 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari hasil kutipan kita tahun sampai tahun ini 18 juta, dan tabungan kita di bank itu kurang lebih 5 juta. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih kita tingkatkan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan sisanya nanti akan kami bagikan kepada tetangga-tetangga masjid kita. Kenapa? Karena juga mereka juga memberi bantuan terhadap anak-anak yatim kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan baik itu tenaga, pikiran, begitu juga material. Kami tidak dapat membalasnya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mohon salam. Ah, bener dong mengaji bu. Ya, betul bu. Ya, Ibu salam. Ibu-ibu. Sallallahu Sego. Sudah malehin. Ada lagi yang mau ngasih bu? Kalau ada mau nunggu kan? Ah, mau lagi nunggu katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cair. Tunjuklah duitnya gini-gini kan. Nah, tunjukkan duitnya dulu. Tunjukkan duitnya dulu. Ada duit dia pula. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika.